Bapak, Ibu, dan segenap warga gereja, khususnya GKJ Pekalongan, dimanapun panjenengan semua berada. Hari ini kita akan merayakan ibadah Minggu Biasa di awal bulan Agustus, yaitu 8 Agustus 2021. Tema yang akan kita renungkan adalah hidup sebagai orang merdeka. Mari memasuki saat hening, menyiapkan hati kita memasuki ibadah pada hari ini. Saat hening dimulai. Bapak, Ibu, dan Saudara diundang untuk bersama-sama berdiri. Kita nyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 192 bait yang pertama, Dengar Panggilan Tuhanmu. Dengar panggilan Tuhanmu, janganlah kau bimbang tertegun. Datanglah segera, datang padanya, kasih-Nya tak ada batasnya. Saudara-saudara, ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera dari Tuhan ada pada saudara sekalian. Saudara-saudara dipersilakan kembali duduk. Hidup sebagai orang merdeka, itulah tema yang kita hayati memasuki bulan Agustus yang kita kenal sebagai bulan kebangsaan, dan kita ikut menghayati kemerdekaan sebagai bangsa Indonesia. Kiranya melalui tema ini, iman kita dikuatkan dan diperbaharui oleh Tuhan Allah. Kembali kita memuliakan Tuhan melalui PKJ 192 baitnya yang ketiga. Bersyukurlah kepadanya. Bersyukurlah kepadanya atas kasih karunia-Nya yang dilimpahkan Tuhan padamu. Dengarlah panggilan Tuhanmu. Jemaat terkasih, mari kita berdoa menyatakan pertobatan di hadapan Tuhan. Saya hantarkan. Ya Allah, karunia-Mu sungguh melimpah dalam kehidupan kami. Berkat-Mu senantiasa mengalir, tidak pernah berhenti. Termasuk jikalau pada saat ini kami boleh bersama-sama beribadah, bersekutu di dalam Tuhan, meskipun kami terpisah jarak. Inilah salah satu bukti bahwa berkat anugerah Tuhan kami terima. Namun lihatlah diri kami ya Tuhan, seringkali kami lupa untuk bersyukur, bahkan seringkali kami justru menyakiti hati Tuhan, meskipun kami sudah Engkau berkati dengan luar biasa. Itu semua menunjukkan betapa banyak dan besarnya dosa kami di hadapan-Mu. Maka dalam ibadah ini, melalui doa ini, kami menyatakan pengakuan dosa kami, meyakini bahwa Allah mendengarkan doa kami dan menebus dosa kami, karena kami berdoa, bertobat di dalam nama Yesus Kristus, pengantara kami. Amin. Saudara-saudara, kita meyakini bahwa dosa kita dihapus oleh darah Tuhan Yesus. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 36 bait yang pertama.
Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bersama berdiri menyambut berita anugerah dari Tuhan Allah yang di dalam ibadah ini dinyatakan melalui kesaksian Injil Yohanes. Yohanes 17 ayat 22 dan 23. Beginilah berita anugerah dari Tuhan Allah. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Saudara-saudara, anugerah Allah menyatakan bahwa di dalam Kristus kita telah dipersatukan dengan Allah, maka kehidupan kita pun senantiasa diperbaharui. Kita terima, kita sambut, dan kita syukuri berita anugerah dari Tuhan Allah ini melalui PKJ 200 bait yang pertama. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Saudara-saudara, dipersilakan kembali duduk dan mari kita berdoa menyiapkan hati menyambut firman Tuhan. Saya hantar. Ya Allah, di saat kami berserah, hidup kami diubahkan oleh-Mu. Dan kami pun yakin bahwa hidup kami akan diubahkan melalui sabda yang akan kami dengar bersama-sama. Mampukanlah kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami hayati sebagai orang-orang yang merdeka di dalam Kristus. Ya Allah, bersabdalah, kami siap untuk menerimanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes 6, ayatnya yang ke-35, dilanjutkan ayat 41 sampai 51. Yohanes 6, ayat 35, dilanjutkan ayat 41 sampai 51. Saya bacakan untuk kita semua. Beginilah sabdanya. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari sorga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang bapak ibunya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari sorga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut.
Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang percaya dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan dalam keseharian mereka. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Allah, tema kita adalah hidup sebagai orang merdeka. Barangkali kata merdeka lalu menjadi kata yang sangat sering diucapkan di bulan Agustus karena kita sebagai bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan. Itu sebagai sebuah bangsa, tetapi juga sebenarnya kata merdeka penting dihayati sebagai sebuah pribadi, individu, sebagai sebuah keluarga, sebagai sebuah persekutuan, gereja misalnya, selain sebagai sebuah bangsa negara. Apakah kita sebagai seorang individu sudah merdeka? Apakah kita sebagai keluarga juga menjadi keluarga yang merdeka? Apakah kita sebagai persekutuan gereja juga adalah gereja yang merdeka? Dan kita sebagai rakyat, sudahkah menjadi rakyat yang merdeka? Mari kita telisik satu demi satu. Individu ada yang merdeka, ada yang terbelenggu, terkungkung, terpenjara. Ya, terpenjara bisa fisiknya, namun juga bisa pikirannya, namun juga bisa mentalnya. Ada banyak orang yang hari ini, tanda kutip, merasa terpenjara ketika harus isolasi mandiri. Ya, namanya saja isolasi gitu ya. Atau isolasi di rumah sakit, ada ruang isolasi yang dalam arti tertentu mereka kemudian harus terpenjara, terkurung, tidak boleh berinteraksi seperti biasanya. Ada banyak orang yang terpenjara harus di rumah saja selama PPKM. Ada banyak orang yang sakit dan ia terpenjara, terbelenggu, tidak bisa leluasa beraktivitas. Tidak hanya persoalan-persoalan sakit penyakit, namun barangkali ada orang-orang yang terpenjara oleh masa lalu. Barangkali ada pengalaman traumatis, barangkali ada pengalaman sakit hati, ada dendam, ada kebencian, ingkang sampun dangu, ananging sepriki nggih dereng rampung, masih memenjarakan orang. Dan ini pun keadaan yang menyedihkan, tidak menyenangkan. Atau keluarga yang terpenjara oleh kekerasan, yang terpenjara oleh kebencian, dan sebagainya. Atau gereja
yang terpenjara oleh berbagai macam persoalan. Dan kalau kita melihat bangsa Indonesia, barangkali kita sudah terbebas dan merdeka dari penjajahan dalam arti kolonialisme, imperialisme secara fisik. Tetapi apakah mental kita sebagai bangsa, apakah keadilan sosial, apakah hukum, apakah toleransi, dan lain sebagainya sudah betul-betul terwujud sebagai bangsa yang merdeka? Barangkali itu pertanyaan besar. Nah, hari ini kita ingin belajar satu hal, bagaimana agar kemerdekaan itu tidak ditunggu, tidak sekadar dinantikan, diharapkan secara pasif. Kemerdekaan bukan sesuatu yang hanya bisa diterima dari pihak lain, namun kemerdekaan bisa dimulai dan bisa dihidupi dari dalam diri kita. Kalau kemerdekaan hanya kita tunggu dan nantikan siapa yang akan memberikan kemerdekaan kepadaku, kebebasan kepadaku, barangkali masalah kita tidak kunjung usai. Itu bisa, tetapi tidak menjamin kehidupan yang merdeka sungguh-sungguh. Maka langkah yang nampaknya perlu kita ambil adalah kita memperjuangkan hidup kita, merenungkan dengan sungguh-sungguh agar spirit merdeka itu lalu kemudian muncul tumbuh. Dan contoh yang paling pantas kita teladani tentu saja adalah Gusti Yesus. Ada dua sisi yang ingin saya lihat dalam bacaan kita, saudara-saudara. Yesus meskipun dicibir, dicemooh oleh orang-orang Yahudi dengan ejekan, bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal, hanya orang biasa. Bagaimana mungkin ia dapat berkata, aku turun dari sorga, akulah roti yang turun dari sorga, kan gitu ya. Nah, seringkali kita pun sebagai manusia juga mendapatkan cemoohan-cemoohan, mendapatkan cibiran-cibiran yang kemudian menjadi penjara, yang secara mental membuat kita berhenti dan tidak bertumbuh merdeka. Maka kita harus hati-hati sebagai khususnya para orang tua, para pendidik, guru dan sebagainya itu, mendidik anak bukanlah menyodori anak-anak dengan cap-cap, dengan predikat-predikat, dengan istilah-istilah yang kemudian malah akan membuat mereka berhenti dan terbelenggu. Namun justru seseorang perlu diberi ruang untuk memekarkan bakatnya, kecerdasannya, supaya ia bisa tumbuh. Nah, Yesus selama hidup menghadapi berbagai macam cibiran, tetapi ia bergeming dan ia justru terus berkarya. Dia tetap mengatakan, akulah roti hidup. Di ayat terakhir, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Artinya hidup merdeka diawali dari keberanian kita untuk menghargai diri kita sendiri. Sekali lagi, kemerdekaan hidup diawali dari bagaimana kita bisa mengapresiasi dan menghargai diri sendiri sebagai manusia. Menghargai diri sendiri bukan lalu berarti sombong dan jumawa gitu ya, tapi menghargai dan menerima diri sendiri. Betapapun kita barangkali punya kelemahan, punya keburukan, punya pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan, tapi aku tetaplah orang yang pantas untuk hidup dengan merdeka. Yesus bahkan melawan dan merombak segala macam cap itu dengan mengatakan, aku roti hidup yang turun dari surga. Tidak bisa dibatasi dengan klaim-klaim dari orang lain. Maka, jikalau kita adalah orang-orang yang terbelenggu oleh stigma-stigma, wah aku ki wong melarat, wong ora duwe misalnya. Wah jare wong-wong ki aku ki bodoh. Jare wong-wong ki aku ki elek. Kata bapak ibuku aku ini nakal, misalnya anak-anak gitu ya. Atau jare anakku aku ki galak.
dan sebagainya. Maka marilah kita berani menerima diri kita sendiri dengan kekurangan dan kelebihan, dan kita justru bisa melihat sisi-sisi positif dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dan yang terakhir, saya ingin mengajak kita untuk meresapi perkataan Yesus di ayat yang ke-48, ketika ia mengatakan, "Akulah roti hidup." Tentu ini kalimat yang simpel tapi rumit dimaknai. Akulah roti hidup. Saya coba cari di terjemahan bahasa Jawa, versi 2006 itu, terjemahnya begini, "Aku iki roti ning urip." Aku iki roti ning urip. Tapi kalau mundur tahun 94, terjemahannya menurut saya lebih mudah dipahami. Aku iki roti sing nguripake. Kalau tadi 2006 mengatakan aku iki roti ning urip, oke. Tapi menurut saya lebih nges, aku iki roti sing nguripake. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, akulah roti yang memberi hidup. Aku iki roti sing nguripake. Akulah roti yang memberi hidup. Nah, terjemahan ini kemudian membuat saya menjadi lebih jelas. Setidaknya menurut Yohanes, Yesus ditampilkan, Yesus dihayati sebagai sosok yang karyanya menghadirkan kehidupan. Akulah roti yang memberi hidup, mendukung kehidupan, bukan yang mematikan. Pandemi COVID-19 masih terus berlangsung, dan selama berbulan-bulan ini kita kemudian bisa belajar bahwa mendukung kehidupan, memberikan kehidupan, kemudian menjadi sebuah karya yang sungguh luar biasa. Ditunggu, dinantikan oleh orang-orang yang menderita. Dan syukurlah kita melihat banyak orang yang berjuang, tidak hanya hidup bagi dirinya sendiri. Sing penting aku urip, sing penting aku senang. Tapi ada banyak orang yang mendukung kehidupan orang lain, memberikan kehidupan orang lain kemudian bisa tumbuh. Engkang nguripaken, engkang jalari gesangipun tiyang sanes menika saged tuwuh. Entah para tenaga kesehatan yang dengan tulus menolong pasien, entah orang-orang yang membeli dagangannya orang-orang kecil yang di pinggir-pinggir jalan itu misalnya, entah ada orang-orang yang menolong saudaranya, tetangganya yang sedang isolasi mandiri, dan banyak sekali karya lain. Termasuk ada banyak gerakan yang hari ini membantu anak-anak yatim yang ditinggal oleh bapaknya terutama, atau bahkan yatim piatu yang meninggal karena COVID. Lalu ada banyak sekali donasi gerakan yang menghidupkan mereka agar masa depan mereka tetap terjamin, tidak kemudian putus asa. Nah, di balik segala macam penderitaan, di balik segala macam kesedihan dan kengerian yang ada selama pandemi, namun justru kita bisa melihat bagaimana ada banyak orang yang saling menghidupkan. Seperti itulah rasanya tugas kita sebagai pengikut Gusti Yesus, membuat kehidupan kita itu kemudian bisa bermanfaat bagi kehidupan orang lain. Bukan justru sebaliknya, kehidupan kita merugikan atau mengancam kehidupan orang lain. Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Aku iki roti sing nguripake. Kepada setiap orang yang hari ini sedang merasa berduka, bersedih, yang merasa sakit, yang bergumul, ingatlah, Gusti Yesus Tuhan kita adalah Allah yang menghidupkan, memberikan kita semangat untuk terus berjuang dalam kehidupan ini. Jikalau kita bisa
menerima diri sebagai orang-orang yang baik, yang dikasihi oleh Allah. Dan jikalau kita bisa membagikan kehidupan kita demi kehidupan orang lain, kebaikan orang lain, selama itu pula kita bisa hidup sebagai orang yang merdeka. Mari tidak hanya sekadar menantikan, namun juga menghidupi dan memperjuangkan kemerdekaan itu. Tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Selamat menjalani hidup sebagai orang yang merdeka dengan spirit, dengan semangat Yesus Kristus sebagai roti yang menghidupkan. Amin. Kita mengambil saat hening sejenak. Bapak, Ibu, dan Saudara, menanggapi firman Tuhan, marilah kita kembali memperbarui penghayatan iman kita dengan bersama-sama bangkit berdiri. Kita ikrarkan kembali pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari bersama-sama kita memasuki doa syafaat. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, yang menganugerahkan kepada kami kehidupan yang sungguh berharga. Kami menyembah-Mu di dalam Kristus, Sang Roti Kehidupan. Yesus yang menghidupkan kami, meskipun kami sedang terbelenggu dan terpenjara oleh berbagai macam pergumulan. Kami mensyukuri berkat yang tercurah atas kehidupan kami, ya Allah. Namun kami juga tidak pernah berhenti memohon agar berkat itu sungguh-sungguh nyata bagi orang-orang yang sedang menderita. Kami mendoakan orang-orang yang sedang sakit, yang sedang terbelenggu oleh kondisinya. Dimanapun mereka dirawat, kami yakin Allah memelihara. Allah yang akan terus memberikan pertolongan, termasuk melalui keluarga dan orang-orang terkasih mereka. Kami mendoakan orang-orang yang sudah sepuh, yang juga barangkali terbatas karena kesehatan yang menurun. Kami yakin bahwa Allah memperbarui semangat dan kehidupan mereka, sehingga sebagai orang tua akan terus berharap kepada Allah yang menolong. Kami teringat kehidupan keluarga yang juga masih ada yang terpenjara oleh berbagai macam masalah. Kami yakin Allah peduli. Allah memberikan kemampuan agar keluarga-keluarga kami dapat terus hidup dengan penuh cinta kasih yang memerdekakan. Biarlah para orang tua Tuhan berikan kemampuan untuk bisa mengasuh dan mendidik anak cucu. Biarlah anak-anak Tuhan karuniai roh hikmat agar boleh menaruh hormat kepada orang tua, boleh bertumbuh, belajar, bekerja dengan sungguh-sungguh, sehingga masa depan mereka ada di tangan Tuhan.
Kami teringat kehidupan kami di tengah pekerjaan. Apapun pekerjaan kami, profesi kami yakin bahwa melaluinya ada berkat Tuhan yang akan mengalir. Mampukan kami ya Allah bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab. Kami juga menyerahkan kehidupan bangsa negara Indonesia, pemerintah pusat maupun daerah yang saat-saat ini terus berjuang untuk bisa menghadirkan kebaikan dan keadilan. Kiranya Allah memberikan berkat dan penyertaan senantiasa, sehingga melalui pemimpin kami, Allah menyatakan berkat-Mu. Dan kami sebagai warga negara, warga masyarakat, mampukanlah kami untuk juga ikut berjuang, memerdekakan orang-orang yang masih miskin, yang masih menderita, yang masih terbelenggu oleh berbagai macam keadaan. Kiranya melalui kehidupan kami sebagai warga masyarakat, nama Tuhan juga akan terus dipermuliakan. Ya Tuhan, akhirnya kami mengingat setiap pergumulan pribadi lepas pribadi, yang kami yakini Allah mengetahui dan mendengar seruan hati kami. Engkau yang terus berkarya dan akan memberikan yang terbaik yang kami butuhkan. Ajalah kami ya Allah, untuk bisa menghayati kasih dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Inilah doa kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus yang telah memerdekakan kami. Amin. Saudara-saudara, sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Allah dan telah menerima berkat Tuhan, mari kita tidak pernah lupa untuk memberikan persembahan kepada Allah melalui gerejanya. Akan saya bacakan 2 Korintus pasal yang ke-9, ayat 7 dan 8 sebagai pendorong kita untuk mengaturkan persembahan dengan tulus. 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Demikian nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, yang juga nasihat untuk kita sekalian. Mari memberikan kepada Allah seturut dengan kerelaan hati kita. Persembahan kita himpun diiringi Kidung Jemaat 337 bait yang pertama. Jemaat diundang bersama-sama berdiri, mari kita haturkan persembahan di dalam doa. Ya Allah, sumber segala berkat, kami telah mengaturkan persembahan yang kami ambilkan dari berkat-Mu yang melimpah itu. Tentu persembahan kami tidak sebanding dengan berkat-Mu yang luar biasa besar. Namun biarlah ini kami hayati sebagai bentuk sikap sembah kami dan syukur kami kepada Allah.
Dan kami yakin pula Allah akan memberikan kemampuan kepada kami sebagai gereja yang mengelola persembahan ini agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya demi kemuliaan Tuhan melalui karya pelayanan kami. Dan biarlah kami terus meyakini dan menghayati berkat Tuhan akan terus tercurah atas kehidupan kami, dan kami tidak pernah lupa untuk bersyukur. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ampunilah salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dari yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita diutus untuk menjalani hidup dengan terus berusaha setia pada kehendak Allah dan menghayati kemerdekaan kita di dalam Kristus. Terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian kini dan selama-lamanya. Amin.